Menguak misteri terlarang. Kenapa babi diharamkan? Hai sahabat satu pesan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian berpikir mengapa daging babi diharamkan dalam Islam? Apakah orang yang mengkonsumsinya tetap sehat? Bahkan mungkin memiliki umur yang lebih panjang dan kesehatan yang lebih prima dari kita yang tidak? Ataukah ada sebuah rahasia tersembunyi di balik larangan ini yang jarang sekali diungkap ke publik? Dalam Al-Quran, haramnya daging babi disebutkan secara berurutan dengan bangkai dan darah, kemudian diikuti oleh hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Mengapa urutannya demikian? Tentu saja Allah tidak mungkin salah dalam menempatkan urutan tersebut. Hewan adalah ciptaan Allah, maka saat disembelih, hewan tersebut harus disembelih atas izinnya. Dengan menyebut namanya, ini adalah cara kita menghalalkan hewan tersebut sebagai konsumsi. Rasulullah SAW bersabda, "Sembelihlah dengan sesuatu yang dapat mengalirkan darah. Sebutlah nama Allah, lalu makanlah, kecuali dengan gigi dan kuku." Gigi di sini adalah sejenis tulang, sedangkan kuku adalah alat yang biasa digunakan oleh bangsa Habsah untuk menyembelih. Hadis lain memperkuat, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara baik, dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah secara baik. Hendaklah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya, kemudian memberikan kenyamanan kepada sembelihannya. Syekh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan 3 kondisi penyembelihan yang sesuai syariat. Yang pertama, kondisi terbaik, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat leher. Sembelihan ini halal menurut semua ulama. Yang kedua, kondisi baik, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu urat leher. Sembelihannya sah, halal, dan boleh dimakan meskipun derajatnya di bawah kondisi yang pertama. Yang ketiga, ada kondisi yang cukup, terputusnya tenggorokan dan kerongkongan saja tanpa 2 urat leher. Sebagian ulama berpendapat sembelihannya halal. Lalu, apakah babi bisa menjadi halal jika disembelih secara syar'i? Pertanyaan besar pun muncul, apakah babi bisa menjadi halal jika disembelih dengan cara syar'i? Misalnya, dengan menyebut nama Allah dan tanpa menyakiti hewan. Dari sudut pandang ilmu kesehatan veteriner atau yang disebut Kesma Vet, untuk menghasilkan produk daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, terdapat 2 metode mematikan hewan. Yang pertama, pemotongan penyembelihan, yang kedua adalah pembunuhan. Pemotongan adalah menyembelih hewan pada bagian leher dengan memutus atau memotong 3 saluran utama, saluran pernapasan, saluran berdarah, dan saluran makan. Ini berlaku untuk hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia, seperti sapi, domba, dan ayam. Namun untuk mematikan babi, yang dilakukan bukanlah penyembelihan, melainkan pembunuhan. Pembunuhan hewan diartikan sebagai mematikan hewan dengan cara antara lain menusuk jantung pada hewan babi yang akan dikonsumsi dagingnya. Mengapa pada babi tidak dilakukan penyembelihan layaknya sapi atau hewan ternak lain? Apakah memang babi ditakdirkan untuk tidak bisa disembelih? Proses penyembelihan hewan memang harus dilakukan dengan tepat pada pembuluh darah utama dan saluran napas. Tujuannya adalah untuk mematikan hewan secepat-cepatnya, menghindari kesakitannya berkepanjangan, mengeluarkan darah sebanyak-banyaknya, dan menghindari stres pada hewan yang akan dikonsumsi. Stres pada hewan dapat memengaruhi kualitas daging, bukan hanya daging kurban, tetapi juga daging lainnya. Ini terjadi karena ketika kita menyembelih hewan dengan benar, oksigen yang dibawa darah ke otak akan terhenti akibat terputusnya urat nadi pada leher, sehingga otak tidak lagi merespon rasa sakit, karena otak adalah pusat komando dari semua yang terjadi pada tubuh makhluk hidup. Kembali ke topik babi, mengapa babi tidak disembelih atau memang tidak bisa disembelih? Mengutip dari situs Humane Slaughter Association yang mengklaim metode pemotongan hewan ini tidak menyakiti hewan, dijelaskan, sapi, rusa, dan kuda dipotong dengan cara memotong semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung. Domba dan kambing bisa dilakukan di 2 tempat, yaitu dekat kepala atau di tenggorokan, dengan membuat irisan miring atau longitudinal bersudut 45 derajat. Dan babi dilakukan dengan cara ditusuk ke dalam pangkal leher atau di jantungnya, kemudian pisau yang sudah menusuk rongga dadanya ditarik secara vertikal ke atas dan ke bawah untuk memutuskan semua pembuluh darah utama yang muncul dari jantung. Para pemburu babi liar juga membidik tepat di rongga dadanya atau bagian pangkal leher agar babi tidak kabur dan cepat mati. Metode inilah yang diklaim paling manusiawi agar babi tidak stres, karena pembunuhan itu nantinya akan mempengaruhi kualitas rasa dagingnya.
Cara menyembelihnya yang disebut paling berperi kemanusiaan ini biasanya didahului dengan proses stunning atau pemingsanan agar hewan tidak merasakan sakit. Namun sebuah penelitian ilmiah yang terkenal dari majalah New Scientist yang dilakukan oleh 2 staf ahli peternakan dari Hannover University, Jerman, Profesor Dr. Schulz dan rekannya Dr. Hazim memimpin tim penelitian terstruktur. Mereka ingin menjawab pertanyaan, manakah yang lebih baik dan yang paling tidak sakit? Penyembelihan secara syariat Islam dengan pisau tajam atau pemingsanan, ataukah penyembelihan dengan cara barat dengan pemingsanan? Prosesnya melibatkan alat perekam aktivitas otak dan jantung untuk mendeteksi rasa sakit. Singkatnya, penelitian itu menghasilkan 2 kesimpulan penting. Metode syariat Islam, setelah disembelih 3 detik pertama tidak ada indikasi rasa sakit. 3 detik berikutnya, sapi kehilangan kesadaran. Dalam 6 detik pertama, ada aktivitas luar biasa dari jantung untuk menarik sebanyak mungkin darah dari seluruh anggota tubuh dan memompanya keluar melalui ketiga saluran yang terputus di bagian leher. Darah tertarik dan termompa keluar tubuh secara maksimal, sehingga menghasilkan daging yang sehat. Pisau tajam yang mengiris leher ternyata tidak menyentuh syaraf rasa sakit. Kedua peneliti itu menyimpulkan bahwa sapi meronta-ronta dan meregangkan otot bukanlah ekspresi rasa sakit, melainkan ekspresi ketidaklanjutan otot dan saraf saja, yaitu pada saat darah mengalir keluar dengan deras. Yang kedua, metode stunning ala barat. Ketika pemingsanan, sapi terhuyung jatuh, terlihat tidak kesakitan karena tidak meronta saat disembelih. Darah yang keluar hanya sedikit. Setelah proses pemingsanan, ada indikasi tekanan rasa sakit pada sapi. Kemudian adanya rasa sakit yang luar biasa sehingga jantung berhenti berdetak lebih awal. Akibatnya, jantung kehilangan kemampuannya dalam memompa darah keluar tubuh secara maksimal. Darah membeku di dalam urat-urat darah dan daging sehingga dihasilkan daging yang tidak sehat. Hewan-hewan yang mati bukan disembelih secara syar'i akan disebut sebagai bangkai. Terdapat 3 definisi bangkai. Yang pertama, yang mati tanpa disembelih seperti kambing yang mati sendiri. Yang kedua, disembelih dengan sembelihan tidak syar'i seperti kambing yang disembelih oleh orang musyrik. Yang ketiga, tidak menjadi halal dengan disembelih seperti babi yang disembelih seorang muslim sesuai syariat penyembelihan syar'i. Jadi, babi tetaplah babi, walaupun disembelih dengan cara yang syar'i, bahkan masuk dalam definisi bangkai. Kita kembali ke topik leher babi. Kenyataannya babi bukanlah tidak mempunyai leher. Dalam gambar ini, tidak terlihat jelas ia memiliki leher karena babi punya tulang leher atau vertebra servikal. Alasan haramnya babi mungkin karena dia tidak bisa disembelih layaknya hewan sembelihan, sedangkan syarat halalnya hewan ternak dalam Islam adalah dengan disembelih secara syar'i, yaitu dengan menyebut nama Allah dan dengan cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawan agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Jadi, mungkin inilah maksud Allah menyandingkan babi dengan darah, bangkai dan hewan yang tidak bisa disembelih atas nama Allah dalam satu urutan ayat. Karena kondisi babi yang sekarang baru diketahui kalau dia tidak dapat disembelih, otomatis darah, bangkai, dan hewan yang tidak disembelih telah tersemat dalam babi sejak dia diciptakan Allah, dan Allah tidak menciptakan leher yang bisa disembelih pada babi. Di zaman Rasulullah SAW, fakta-fakta ini mungkin belum ditemukan, tapi para sahabat dahulu tetap meyakini kalau yang tertulis dalam Al-Quran adalah benar, karena taat pada Allah dan Rasulnya itulah yang paling utama. Kalau bukti-bukti ini belum cukup memuaskan kita tentang penyebab diharamkannya babi, Allah pasti punya alasan lain yang lebih kuat. Kita sebagai manusia yang berakal, mari kita gunakan akal untuk merenungi dan memahami dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran. Memang iman tidak sempurna tanpa ilmu, tapi bagi kita yang belum mendapatkan ilmu, dengan iman saja kita sudah bisa memperoleh rahmat dari Allah. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, hilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Tinggalkan komentar dengan saran konten apa lagi yang ingin kalian dengar. Subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan setiap kali kami mengunggah konten menarik lainnya. Sampai ketemu di kisah-kisah selanjutnya.